Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kita akan belajar pelajaran 2, Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Asmaul Husna yang pertama kita bahas adalah Al-Qawiyyu, yang artinya yang maha kuat. Nah, jadi gini untuk pengertiannya ini. Anak-anak pernah mendengar tidak kisah raksasa Jalut? Jalut itu siapa toh Bunila? Nah, Jalut adalah seorang laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh raksasa. Namun Jalut itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Nabi Daud alaihissalam yang saat itu masih belia. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang memberi kekuatan pada Nabi Daud pada saat itu? Siapa yang menciptakan si raksasa Jalut? Nah, ayo ada yang tahu? Iya, Allah lah yang memiliki sifat yang maha kuat. Al-Qawiyyu mengandung makna bahwa hanya Allah yang maha sempurna kekuatannya. Kekuatan Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun anak-anak. Allah lah yang menganugerahkan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda-beda. Coba anak-anak perhatikan pada gambar. Itu gambar tentang apa? Ya, itu tentang perkelahian, adu kekuatan. Padahal kekuatan itu pemberian Allah, tidak seharusnya digunakan untuk berkelahi. Nah, seseorang yang mengenal Allah melalui sifat Al-Qawiyyu itu akan menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah semata. Dengan demikian anak-anak, jika dianugerahi kekuatan yang lebih daripada orang lain, kekuatan yang dimilikinya akan dipergunakan untuk melindungi makhluk yang lemah, bukan untuk menindas atau menganiaya yang lebih lemah. Nah, selain itu, dengan mengenal sifat Allah Al-Qawiyyu, kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik maupun mental. Kita harus memiliki fisik yang kuat, mental yang berani, dan menggunakan kekuatan itu untuk kebenaran memperjuangkan agama Islam. Jadi kekuatan misalkan kita diberikan yang lebih daripada orang lain, jangan disalahgunakan. Ingat anak-anak, di atas langit masih ada langit. Jadi kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya, melainkan kekuatan Allah adalah mutlak. Nah, anak-anak, ini ada beberapa bukti bahwa Allah adalah yang maha kuat. Yang pertama, Allah telah menahan dan menopang langit dan bumi supaya tidak hancur. Nah, coba kita perhatikan langit dan bumi tempat kita berpijak. Sudah berapakah usianya? Kita tidak ada yang tahu anak-anak, karena sesungguhnya Allah lah yang menahan dan menopang langit dan bumi supaya tidak hancur. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan dan menopang selain Allah. Yang kedua, Allah menyediakan oksigen sebagai sumber hidup manusia yang tidak akan pernah habis. Nah, kekuatan Allah itu tidak ada yang menyamai. Manusia tidak dapat membayangkan kekuasaan Allah. Allah memberi kita rezeki yang berlimpah, yang tidak terhingga jumlahnya anak-anak.
yaitu dengan Allah memberikan oksigen yang dihirup setiap hari sebagai sumber kehidupan manusia, dan itu tidak akan pernah habis, ya kan? Manusia terkuat dan terpintar di dunia pun tidak akan bisa menyaingi apa yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur sayang, bahwa kita masih bisa bernapas karena Allah selalu memberikan oksigen. Yang ketiga, Allah dapat dengan mudah melemahkan seseorang yang merasa sombong dengan kekuatan miliknya yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah. Nah, sebagai ciptaan Allah, ya kan, kita harus senantiasa mengagungkan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Allah itu dapat dengan mudah anak-anak melemahkan seseorang makhluk jika Allah itu sudah menghendaki. Seorang raja atau orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan yang berlimpah di dunia tidak berhak untuk bersikap sombong, karena kekuatannya itu memiliki tidak ada apa-apanya dibandingkan miliknya Allah. Allah itu dapat dengan mudah mengambil kekuatan tersebut apabila tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, semua itu adalah bukti bahwa Allah adalah yang maha kuat. Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya yang maha mandiri. Allah itu tidak membutuhkan kepada suatu apapun untuk kelangsungan wujudnya. Justru Allah yang memberikan wujud kepada semua makhluknya. Jadi Allah itu senantiasa mengurus semua makhluk ciptaannya. Jadi contohnya, sebagai manusia ciptaan Allah, kita itu diharuskan untuk hidup bersosial dengan baik kepada sesama makhluk yang lainnya. Karena manusia itu diciptakan dengan fitrah tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain bisa dilihat pada gambar. Ada orang yang sakit gigi dibantu, ya kan, perantara dokter untuk disembuhkan sakitnya. Jadi tidak hanya antar manusia saja anak-anak, manusia dengan hewan atau tumbuhan juga saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan, makanan agar dapat bertahan hidup. Sebaliknya, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu sangat besar. Ia sanggup berdiri sendiri dan mandiri tanpa bantuan satupun makhluk ciptaannya. Allah itu mampu mengatur sendiri semua tatanan alam ini, sehingga tidak ada yang rusak atau tidak terurus. Jadi semua makhluk sudah sepantasnya untuk tunduk atas perintah Allah yang maha segalanya tersebut. Pada poin C, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Jadi anak-anak, untuk mengimani nama baik Allah menjadikan hidup kita itu akan semakin tenang dan tentram, serta akan menambahkan ketakwaan kita terhadap Allah. Nah, cara meneladani asma Allah Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, kita bisa melihat yang pertama yaitu meneladani Al-Qawiyyu. Nah, kita itu harus menyadari bahwa kekuatan terbesar itu milik Allah. Kemudian kita harus berusaha menjadi muslim yang kuat, baik dari fisik, mental, spiritual, dan juga pengetahuan. Nah, ini ada beberapa contoh untuk meneladani asma Allah. Yang pertama, menjadi orang yang kuat, baik lahir maupun batin. Yang kedua, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Yang ketiga, tidak menggunakan kekuatan untuk menganiaya yang lemah.
Dan yang keempat, menggunakan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan kesesatan dan kemaksiatan di dunia. Pada intinya, kekuatan yang kita miliki tidak boleh digunakan untuk hal yang salah, yang buruk, itu tidak boleh. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Kita itu harus berusaha untuk bisa hidup mandiri, mempergunakan potensi dan karunia yang diberikan Allah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk meladani Asma Allah Al-Qayyum. Nah, yang pertama, memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Misalnya apa? Makan, minum, tidur, mempersiapkan bekal sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga dalam beribadah dan bekerja, sehingga tidak terlalu sering bergantung dan berharap kepada orang lain. Yang ketiga, menyayangi dan merawat makhluk ciptaan Allah, baik hewan dan tumbuhan itu dengan baik. Dan yang keempat, tidak menggantungkan segala sesuatu, contohnya harapan atau keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidup selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah selesai belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Semoga kita juga dapat berjumpa segera di madrasah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.